Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dari 12 bulan yang ada dalam penanggalan Hijriyah. Dari sejumlah bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih 4 diantaranya sebagai bulan-bulan mulia, Ashhurul Hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan ini memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh 8 bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendedikasikan bulan ini sebagai bulan agung dan mulia agar umat Islam bisa mengambil manfaat dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. At-Taubah 36. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memberikan kabar kepada masyarakat, kepada manusia tentang adanya 12 bulan dalam satu tahun. Hanya saja dari 12 itu terdapat 4 bulan yang sangat Allah muliakan di dalamnya, yaitu 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selain dikenal sebagai bulan mulia dan agung, 4 bulan di atas memiliki nilai-nilai sakralitas yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bentuk-bentuk pemuliaan pada bulan tersebut adalah semua pahala ketaatan oleh Allah dilipat gandakan. Begitu juga dengan kemaksiatan. Maka barang siapa yang melakukan ketaatan atau kemaksiatan pada bulan tersebut, balasannya lebih banyak daripada bulan yang lain. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Ruslan dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa bulan Rajab memiliki beberapa nama. Setidaknya ada 2 nama untuk menggambarkan beberapa kejadian yang ada dalam bulan Rajab. Yang pertama bulan Fardu, yang kedua bulan Asham. Bulan Fardu yang berarti 1. Bulan Rajab dikenal dengan sebutan bulan Fardu karena bulan haram yang 1 ini merupakan satu-satunya bulan yang tidak bersamaan dengan 3 bulan haram lainnya seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram yang berurutan. Oleh karenanya bulan Rajab dikenal dengan bulan Fardu. Nama yang kedua adalah bulan Asham yang berarti tuli. Alasan dibalik penamaan ini karena pada bulan Rajab tidak terdengar gencatan senjata untuk berperang yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah pada masa dahulu. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perang dan kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Bahkan mereka berkunjung ke rumah orang-orang yang membunuh ayahnya di medan perang untuk menghormati bulan mulia ini.
Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa bulan Rajab memiliki spirit perdamaian yang sangat tinggi. Sejak zaman dahulu, peperangan yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya harus berhenti ketika sudah memasuki bulan haram, termasuk bulan Rajab. Bahkan orang-orang yang memiliki dendam kepada pembunuh ayah dan keluarganya di medan perang biasanya berkunjung untuk bertemu orang yang membunuh keluarganya itu. Demikian gambaran betapa agung dan mulianya bulan Rajab. Peperangan dihentikan tidak lain karena bulan ini memiliki nilai yang sangat agung. Semua pekerjaan dan tindakan yang bisa mengotori sakralitas ditinggalkan dan dijeda terlebih dahulu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Hafiz Abu Hasan bin Muhammad Hasan Al-Khalal dalam salah satu kitab khususnya yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab mengutip riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qila li Rasulillah lima sumiya Rajab, qala li annahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'bana wa Ramadan." Yang artinya dikatakan kepada Rasulullah, kenapa bulan Rajab dinamakan Rajab? Rasulullah menjawab, karena sungguh banyak di dalamnya kebaikan untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Saudaraku jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Imam Zainuddin Muhammad Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zaid al-Abidin, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Manawi Al-Qahiri, yang wafat tahun 1031 Hijriah, dalam kitabnya menjelaskan lebih luas perihal maksud hadis di atas. Menurutnya, maksud yatarajjabu pada hadis riwayat Anas tersebut adalah pada bulan Rajab Allah memperbanyak kebaikan dan melipat gandakan pahala di dalamnya. Selain itu, bulan Rajab menjadi bulan pembuka dan awal persiapan umat Islam untuk memasuki 2 bulan suci selanjutnya yang juga sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Oleh karenanya menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam untuk lebih semangat meningkatkan ketaatan dan kebaikan guna memasuki 2 bulan tersebut. Kaum muslimin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, fal makna ayyuhayyana fihi khairun katsirun azimun lil muta'abbidin fi Sya'ban wa Ramadan. Maka makna hadis tersebut adalah dengan disediakan di dalamnya suatu kebaikan yang banyak dan agung bagi ahli ibadah untuk menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan. Walhasil saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa bulan Rajab memiliki spirit peningkatan spiritualitas. Semua amal ibadah harus ditingkatkan oleh umat Islam selain sebagai persiapan untuk menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan. Nilai-nilai pahala atas kebaikan dan ketaatan yang dilakukan pada bulan ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bulan-bulan yang lainnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan fa'inna wa'inna alal syami wal qiyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'a lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qa'idana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi muhkami kitabihi hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di setiap bulan Rajab kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita, para kiai kita, bahwa pada saat Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Begitu istimewanya salat sampai-sampai Allah mewahyukan perintah salat di tempat yang istimewa, di suatu tempat di atas langit ketujuh, di atas Sidratil Muntaha, di suatu tempat yang tidak pernah sekalipun dilakukan kufur, syirik, dosa dan maksiat di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, yaitu solat asar. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu sholawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahul Baihaqi al-hadis. Maknanya ada 5 solat yang Allah wajibkan atas para hamba. Barang siapa melaksanakannya dan tidak melalaikan salah satu darinya dengan tidak memenuhi haknya, maka ia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke surga. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, maka ia tidak mendapatkan janji dari Allah tersebut. Jika Allah menghendaki, maka ia menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Saudaraku sekalian, jadi sholat kedudukannya sangatlah agung, karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, sungguh ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terhadap sholat ia lalai, maka terhadap selain sholat pastilah ia lebih abai. Begitu agungnya sholat dalam beberapa ayat Al-Quran. Sholat sering disebutkan secara beriringan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholah wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 277. Yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala yang diberikan Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudaraku sekalian, apabila kita perhatikan juga betapa banyak disebutkan dalam Al-Quran secara beriringan antara perbuatan meninggalkan sholat dengan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman memberitakan tentang penduduk neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Al-Muddatsir.
Yang maknanya apakah yang memasukkan kalian ke dalam sakor, ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau melecehkannya, maka ia dihukumi kafir. Dan sedangkan jika ia meninggalkannya karena malas saja, maka ia tidak kafir, tetapi dihukumi fasik atau pelaku dosa besar. Kaum muslimin jamaah Jumat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, janganlah kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Janganlah kita bermalas-malasan melalaikan sholat. Di dunia ini kita bisa saja menunda jadwal perjalanan atau pekerjaan, sedangkan kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan. Kita selamatkan diri kita sebelum lewat waktunya. Jatah umur kita terbatas, hembusan nafas kita ada penghabisannya, dan kematian bagaikan pedang yang telah terhunus di atas leher kita. Kita tidak tahu kapan maut turun dan menebas batang leher kita. Jika seseorang meninggalkan sholat, tidakkah ia malu kepada Allah yang telah menciptakannya dan menganugerahkan setiap sekian banyak rahmat dan nikmat kepadanya? Saudaraku sekalian, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Al hadis rawahu Muslim. Yang artinya perumpamaan sholat 5 waktu adalah ibarat sungai yang melimpah airnya, yang mengalir ke arah pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholah. Induk dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Allah telah menjadikan sholat sebagai penyejuk mata dan jiwa, serta pelipur lara bagi mereka yang dirundung kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bahwa ketika beliau sedang mengalami masa-masa sulit dan berat, beliau menghibur diri dengan mendirikan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan kesejukan mata dan jiwaku atau kebahagiaanku pada sholat. Beliau juga terbiasa menyeru, ya Bilal arifna bis sholat. Wahai Bilal, berilah kami kenyamanan dan kedamaian dengan mengerjakan sholat. Sholat menjadi kesenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedamaian kalbunya serta kebahagiaan hatinya. Oleh karenanya marilah kita jadikan sholat juga sebagai kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian hati kita masing-masing. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan bulan Rajab, bulan peringatan mukjizat Isra dan Mi'raj, sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sholat seseorang dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh syarat sah dan rukunnya, serta menjauhi semua hal yang dapat membatalkannya. Namun demikian hadirin sekalian, sholat yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah ibni Husain menjelaskan dalam kitab Sulamut Taufik bahwa supaya sholat kita diterima oleh Allah, selain kita harus memenuhi syarat sah dan rukunnya, kita juga harus memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat.
yaitu berniat ikhlas karena mengharap ridha Allah semata. Makanan dan minuman yang ada di perut kita sewaktu sholat haruslah halal. Pakaian yang kita kenakan pada saat sholat harus halal. Tempat yang kita gunakan sholat harus halal. Sholat yang kita lakukan harus disertai dengan kekhusyukan. Walaupun hanya sebentar, semakin lama kadar kekhusyukan kita dalam sholat, maka semakin besar pahala yang kita dapat dari Allah Ta'ala. Tidak ujub dengan sholat yang dilakukan. Ujub artinya apabila seorang melihat bahwa kemampuannya menjalankan ibadah adalah keistimewaan dirinya, dan ia lalai untuk mengingat bahwa hal itu sejatinya adalah karunia dari Allah Ta'ala semata. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, khusyuk adalah menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah disertai rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Khusyuk dalam sholat adalah perbuatan hati yang bisa diraih dan dilakukan dengan beberapa sebab dan cara. Di antaranya adalah memperbanyak mengingat kematian. Ketika kita akan memulai sholat, kita berucap dalam hati, mungkin ini adalah sholat terakhirku. Setelahnya mungkin aku tidak akan merasakan kehidupan lagi di dunia ini. Di antara sebab dan cara untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat juga adalah dengan merenungkan dan menghayati makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ali ibnil Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cucu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saking khusyuknya beliau dalam menjalankan sholat sampai-sampai suatu ketika rumah beliau terbakar pada saat beliau mendirikan sholat. Orang-orang berteriak memanggilnya, api wahai Ali, api wahai Ali. Namun beliau tetap kokoh, tak tergoyahkan dalam sholatnya. Pada waktu selesai sholat beliau mengatakan, pikiranku disibukkan dengan api akhirat daripada api kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada bulan Rajab ini kita senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qaili fi muhkami kitabih subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab yang mulia ini kita bertemu dengan sebuah momen yang agung, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah,
mukjizat Isra telah tetap dengan nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan ijma. Oleh karenanya itu kita wajib mengimaninya. Perjalanan Isra terjadi dengan roh dan jasad Nabi. Hal itu bukanlah suatu yang sulit bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya para ulama menegaskan bahwa barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra berarti ia telah mendustakan Al-Quran, dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran maka ia tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kaum muslimin. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, perjalanan Isra dimulai dari rumah Ummu Hani binti Abu Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Dzar menyampaikan hadis bahwa Rasulullah bersabda, atap rumahku dibuka. Ketika itu aku di Makkah. Jibril turun dan membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkannya di dadaku, kemudian menutupnya kembali. Al-hadis riwayat Muslim. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Saddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau diperjalankan Isra? Lalu Nabi menceritakan, aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Makkah. Lalu Jibril mendatangiku dengan binatang putih. Postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Maka Jibril berkata, naiklah. Namun buruk bergoyang-goyang kegirangan saat aku mendekatinya. Lalu Jibril memutar buruk dengan memegang telinganya dan memekikkanku ke atas punggungnya. Nabi menceritakan, aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Makkah. Lalu Jibril mendatangiku dengan binatang putih. Postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Maka Jibril berkata, naiklah. Namun buruk bergoyang kegirangan saat aku mendekatinya. Lalu Jibril memutar buruk dengan memegang telinganya dan menaikkanku ke atas punggungnya. Sehingga akhirnya binatang tersebut berangkat membawa kami. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya, hingga kami sampai ke suatu daerah yang penuh dengan pohon kurma. Lalu Jibril menurunkanku seraya berkata, laksanakanlah sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kemudian kami naik ke tempat buruk, ke atas buruk lagi, dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat? Aku menjawab, Allah lah yang maha mengetahui. Jibril berkata, engkau tadi melakukan sholat di Yasrib, di Thaibah, yang kemudian hari disebut Madinah. Demikianlah Nabi di malam itu berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan mengendarai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi melakukan sholat di bukit Turi Sina, tempat diperdengarkannya kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Baitul Lahm, yang sekarang disebut Bethlehem, tempat Isa al-Masih bin Maryam alaihissalam dilahirkan. Nabi bercerita, kemudian Jibril kembali membawaku hingga kami memasuki kota Baitul Maqdis. Dari pintu Yamani, Jibril pun mendatangi arah kiblat Al-Masjidil Aqsa dan mengikat buruk di sana. Lalu kami memasuki Al-Masjidil Aqsa dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Kemudian aku melakukan sholat di salah satu tempat di masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, peringatan Isra
adalah peringatan yang agung yang menyegarkan ingatan kita tentang sejarah hidup makhluk Allah yang paling agung, pemimpin makhluk seluruhnya yang menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkannya, pemilik mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan menakjubkan, penghulu para nabi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam yang agung tersebut, Allah memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas semua nabi dan rasul. Allah mengumpulkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebagai imam bagi mereka semua. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Di antaranya ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, beliau mencium bau wangi yang muncul dari kuburan perempuan muslimah yang solihah tersebut. Perempuan yang Allah berikan kepadanya dan kepada anak-anaknya karunia mati syahid. Dalam kisahnya bahwa suatu hari perempuan ini tengah menyisir rambut putri Fir'aun, lalu jatuhlah sisir dari tangannya. Lalu beliau berucap bismillah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan Allah. Putri Fir'aun lalu bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Tukang sisir itu menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Lantas putri Fir'aun kemudian memberitahukan hal itu kepada ayahnya, yang kemudian Fir'aun lantas meminta tukang sisir itu untuk meninggalkan agamanya. Akan tetapi tukang sisir menolak. Fir'aun lalu memanaskan air di suatu wadah besar yang diisi minyak hingga mendidih. Kemudian ia memerintahkan para algojonya untuk melemparkan anak-anak tukang sisir itu satu persatu ke air panas tersebut, sehingga daging mereka meleleh dan lepas dari tulangnya. Namun tukang sisir tidak surut sedikit pun untuk mempertahankan imannya, hingga tibalah giliran anaknya yang masih menyusu untuk dilempar. Tiba-tiba anak itu berbicara kepada ibunya. Allah menjadikan bisa bicara anak itu, berkata, wahai ibuku, bersabarlah, karena siksa akhirat lebih pedih dari siksa dunia. Janganlah engkau gentar dan mundur selangkah pun, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mampukah kita di masa sekarang ini meraih puncak kesabaran seperti ini? Di masa yang penuh godaan ini, mampukah kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini? Seberapa kuat kita mampu memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di masa yang penuh dengan fitnah ini, bisakah kita meneladani Masyitoh, yaitu tukang sisir putri Fir'aun? Marilah kita berintrospeksi, menanyai diri sendiri, apakah kita telah mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita semua? Apakah kita telah menjauhi segala hal yang Allah haramkan? Apakah kita telah melaksanakan sholat pada waktunya? Apakah kita telah membayar zakat yang diwajibkan atas kita semua? Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya juga melihat orang-orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Aurat mereka hanya tertutup dengan kain-kain kecil. Jibril berkata kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi juga melihat sekumpulan orang yang retak dan pecah kepalanya, kemudian kembali seperti semula. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang enggan dan malas menunaikan kewajiban sholat.
Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging yang bagus, yang sudah terpotong-potong. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal dan lebih memilih sesuatu yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina. Rasulullah juga melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para pezina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah di dunia. Inilah sebagian keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Kita tinggalkan apa-apa yang membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sangat bersyukur, betul-betul alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali memperingati peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52, yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberikan emas yang dipenuhi dengan iman.
Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapakah ini? Jibril menjawab, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bahkan menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di Baitul Maqmur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardhu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untukmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 45 sebagian riwayat. Dan Nabi hingga akhirnya terus Nabi kulu kilir, naik turun sesuai dengan anjuran Nabi Musa, sehingga sholat, kewajiban sholat dalam sehari menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa telah mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah pada Allah dengan kewajiban 5 waktu. Kewajiban yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah Sirah Nabawiyah menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis, atau aku tidak percaya?
Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran saudaraku sekalian yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, beliau menjelaskan yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi baru saja waktu itu mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, pasti berat dijalankan, pasti banyak rintangannya, namun Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua dari pelajaran dari Isra Mi'raj ini, yaitu kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Dijelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk, dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dalam sejarah, itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar bangkit dan meningkatkan kemampuan, tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Pelajaran yang keempat, saudaraku sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikun barur raufur rahim.